Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Madinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, tiada kata yang terindah selain kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, wabil khusus iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan saum Ramadan. Semoga Allah berkenan untuk menerima saum kita dan semua ibadah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswah kita Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini kita akan bersama-sama mengangkat sebuah tema, yaitu khasais fardil muslim, karakteristik pribadi muslim. Tentunya banyak sekali di sana yang menjadi bagian daripada karakteristik pribadi muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat 4 hal yang penting dalam kehidupan kita untuk terus berupaya, berikhtiar, meningkatkan upaya kita, ikhtiar kita, sehingga menjadi pribadi muslim yang sejati, insya Allah. 4 hal tersebut, yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya takwa inilah setiap hari Jumat para khutbah, para khatib di mimbar-mimbar Jumatnya mengingatkan jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Di bulan Ramadan inilah menjadi madrasah buat kita semuanya untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena at-taqwa merupakan sirrun najah, rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan ada di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bisyaklin am, sebuah bangsa dan sebuah negara. Kita bisa lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan baginya jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan jalan, berikan rizki dari pintu yang tidak disangka-sangka olehnya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhwatal Islam, sahabat Madinah yang dirahmati Allah SWT, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa masuk Islam secara kafah, masuk Islam secara menyeluruh. Islam merupakan manhajul hayah. Islam merupakan agama yang mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, kita bisa lihat semua ajaran-ajaran yang ada dalam agama ini, baik yang kecil, yang sedang, yang besar, semuanya ada di dalam agama kita. Subhanallah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi daripada dinuna al-Islam. Subhanallah. Semuanya diatur
Bahkan bagaimana kita mau keluar rumah, bagaimana kita mau pergi, kita berdoa. Kemudian bagaimana kita harus berinteraksi dengan sesama, dengan yang lebih muda, yang lebih dewasa. Masalah ekonomi, masalah siasah, masalah politik, semuanya diatur dalam agama kita, mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, sehingga akan memberikan dampak yang positif, yang baik bagi kehidupan kita tatkala kita masuk Islam secara kafah, bukan juz'iyah. Yang ketiga, yang merupakan bagian daripada khasa'is fardil muslim adalah al-istiqamah. Istiqamah di dalam keimanannya, istiqamah dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang mampu istiqamah dalam hidupnya, maka baginya tiada kesedihan, tiada lagi rasa-rasa yang kemudian membuat hatinya menjadi bersedih. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia mampu istiqamah dalam hidupnya, maka fala khaufun 'alaihim, tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Allah lah yang akan menjadi walinya, Allah akan menjadi penolong di dalam kehidupannya untuk mengantarkannya di dalam sebuah keberhasilan, kesuksesan baik dunia ataupun di akhirat. Pernah suatu ketika seorang sahabat menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, berikanlah aku sebuah nasihat yang mana dengan nasihat itu cukup bagi kami, tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah engkau di dalam jalan keimanan tersebut. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang keempat, yang merupakan bagian daripada khasa'is fardil muslim, kepribadian seorang muslim adalah hendaknya berupaya agar hidupnya senantiasa at-tawazun. Tawazun artinya adalah seimbang. Seimbang antara urusan kita terkait dengan masalah dunia, seimbang urusan kita terkait dengan akhirat, seimbang urusan kita terkait dengan jasmani kita, rohani kita, akal kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelengkapan kepada kita semuanya. Semuanya membutuhkan kecukupan, semuanya membutuhkan giza, semuanya membutuhkan makanan. Al-aqlu, akal kita membutuhkan makanan. Makannya adalah al-ilm. Dengan belajar, dengan mutalaah, dengan dirasah. Ruh kita membutuhkan giza, makanan. Ramadan momentum yang luar biasa untuk mencukupi kebutuhan ruhani kita dengan saum Ramadan, tilawah Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian pula fisik kita juga membutuhkan makanan, asupan gizi, nutrisi, istirahat yang cukup sehingga semuanya terpenuhi dengan baik. Yang lebih jauh lagi adalah urusan kita di dunia maupun di akhirat. Bukankah doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Jauhkanlah kami ya Allah dari siksa neraka. Ikhwatal Islam rahimakumullah, Ramadan momentum yang sangat tepat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk melakukan tarbiyah, pembinaan pribadi muslim agar kita bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyempurnakan Islam kita
sehingga Islam kita adalah Islam yang kafah, yang menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan. Dan yang ketiga, akan memperkuat istiqomah kita di jalan iman, jalan Islam, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Ramadan bisa menyeimbangkan kebutuhan diri kita terkait dengan dunia maupun di akhirat. Semoga Allah SWT menguatkan diri kita semuanya, membimbing kita semuanya untuk mendapatkan keimanan dan ketakwaan fi syahri Ramadan al-Mubarak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.